Tapi tahu ini ya, ada ini ya, ada perkuliahan. Tahu Pak. Oke. Kita tunggu ya 10 menit, 5 menit lagi ya, 4 sampai 5 menit lagi ya.
Oke, kita mulai saja ya perkuliahan kita pada sore kali ini. Sebentar saya buka dulu materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Suara saya terdengar jelas tidak ya? Dengar Pak, selamat sore Pak. Ini kelas perkuliahan kelas apa? RA, BRC ya? Tidak ada yang RB Pak. RB ya? Sekarang kelas RB. Tolong dijawab ya. Saya kadang-kadang bingung kalau nggak ada yang jawab. Oke, berarti sekarang kelas RB. Kali ini kita akan bahas terkait dengan database spasial. Database spasial. Silakan mungkin untuk presensi terlebih dahulu ya, teman-teman menggunakan Pocket gitu, monggo. Silakan untuk presensi terlebih dahulu. Oke, sudah? Belum? Sudah belum? Belum ya? Saya tunggu dulu ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah kita lanjut ke perkuliahan kita kali ini. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan apa namanya itu teknologi basis data yang berhubungan dengan data spasial atau sebut sebagai spasial database ya. Jadi database spasial ini menjadi sebuah concern tersendiri ya. Karena kenapa ya? Karena kemajuan dari sisi GPS juga sebenarnya ya. Jadi informasi terkait dengan spasial menjadi suatu hal yang penting gitu ya. Jadi munculnya GPS menyebabkan banyak informasi yang bisa kita simpan, terutama informasi spasial. Kalau dulu eh, kita selalu contoh kasusnya itu berhubungan dengan data penjualan. Ketika kita bahas tentang basis data ya, perkuliahan basis data di semester 3, semester 4 ya, itu yang berbicara diskusinya terkait dengan data penjualan, data pembelian, data apa, transaksi apa, dan seterusnya. Tanpa kita berbicara terkait dengan spasial data ya. Nah, data spasial data ini muncul ketika teknologi GPS mulai banyak digunakan dalam banyak aplikasi ya. Jadi muncul data-data yang bersifat spasial. Apa itu data spasial? Jadi data spasial adalah sebuah data yang memberikan informasi terkait dengan informasi di permukaan bumi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Itu adalah data spasial. Jadi informasi yang berhubungan dengan lokasi di permukaan bumi, menceritakan tentang informasi di mana di permukaan buminya, maka itu didefinisikan sebagai sebuah data spasial. Kenapa harus ada database spasial? Karena approach dari database spasial dengan database tabular seperti pembelian, penjualan itu berbeda. Jadi approach yang berbeda, analisisnya juga berbeda. Sehingga muncul beberapa basis data
atau DBMS yang juga tidak hanya menghandling data yang sifatnya tabular, data transaksi gitu ya, tetapi juga data untuk data spasial, data-data permukaan bumi gitu yang berhubungan dengan informasi permukaan bumi. Nah, sama seperti halnya database pada umumnya, database spasial juga ada sebuah konsep modelingnya. Jadi, kita akan bahas dulu terkait dengan relational data modeling, seperti hal yang Anda pelajari ketika semester 3. Kemudian kita fokus pada spasial database-nya, bagaimana memodelkan relational basis data yang sifatnya spasial, dan terakhir adalah spatial query. Contohnya jelas spatial query. Artinya sama seperti hal yang data tabular, ada proses-prosesnya dan ada query-nya. Begitu juga dengan database spasial, ada fase-fasenya, ada modelingnya, dan juga ada query-nya. Jadi sama seperti halnya database tabular, database spasial juga melakukan konsep dan proses yang sama. Cuma ada beberapa informasi yang mungkin berbeda atau spesifikasi data yang berbeda sehingga di-handling oleh sesuatu yang berbeda di dalam basis data itu sendiri. Nah, ini adalah outline kita untuk pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya terkait dengan informasi yang akan saya sampaikan atau diskusi. Kalau ada yang ditanyakan, silakan raise hand aja. Nggak mesti harus saya bilang silakan kalau ada yang bertanya. Tidak, jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ajukan saja pertanyaannya. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang data relational modeling atau pada semester 3 ini dibahas. Nah, data relational modeling itu sebuah konsep merepresentasikan sebuah objek data ke dalam sebuah basis data gitu. Intinya seperti itu. Jadi ketika Anda ingin menyimpan sebuah data ke dalam basis data, maka yang pertama Anda lakukan adalah memodelkan entitas objek apa yang terdapat datanya untuk kita ambil. Jadi memodelkan bagaimana secara representasi data tersebut akan disimpan di dalam basis data. Oleh sebab itu muncul konsep adanya yang namanya konseptual fase, ada logical fase, ada physical fase. Nah, ini adalah langkah-langkah Anda ketika mengembangkan sebuah basis data atau langkah-langkah Anda sebelum Anda menyimpan datanya tersebut ke dalam basis data. Mungkin teman-teman istilah konseptual, jadi sebenarnya mengkonsepkan, menginterpretasikan, mencari entitas apa yang terlibat, kemudian mencari hubungan antar entitas, kemudian Anda mendefinisikan secara logik atribut apa yang terlibat, ada primary key, horizon key-nya untuk mendefinisikan relasinya, dan terakhir adalah mengimplementasikan dengan real basis data yang bisa Anda lihat. Tidak hanya konsep, yaitu dalam bentuk table, kolom, dan data tipe yang terdapat di dalam basis data tersebut. Anda implementasikan drag and drop, seperti itu ya, atau menggunakan query. Ini adalah langkah-langkah yang umum digunakan ketika kita melakukan pemodeling data. Nah, bagaimana dengan data spesial? Sama, namun ada beberapa terminologi dan konsep yang berbeda. Nah, kita akan bahas dulu terkait dengan database apa namanya itu relational pada umumnya atau data modeling data pada database relational pada umumnya. Nah, database relasional ini mendefinisikan hubungan antar sebuah entitas dengan entitas yang lain dalam sebuah hubungan atau relasi ya. Relasinya apa? Ada relasi one to many, many to one, dan sebagainya. Nama relasinya apa? Nama relasinya tergantung pada Anda mau definisikan seperti apa. Misalkan kalau penjualan, membeli, dibeli, meminjam, dipinjam, biasanya adalah kata kerja yang mendefinisikan informasi terkait dengan relasinya itu sendiri. Misalkan nih, ada sebuah tabel, di sini contoh adalah primary table, informasi terkait dengan company, sebuah perusahaan. Kemudian saya punya tabel lagi yang berisi informasi produk. Nah, di sana terdapat sebuah Horizon Key Company ID. Nah, Horizon Key ini mendefinisikan terkait dengan relasi antara tabel produk dengan tabel company itu sendiri. Di sini ada istilah yang namanya primary key dan adanya frozen key.
Nah, ketika kita mendefinisikan horizon key, ada istilah juga namanya constraint integrity. Constraint integrity itu memastikan bahwa key, ketika key berubah, maka di horizon key juga akan berubah. Ketika primary key berubah, maka di horizon key juga berubah. Dalam konsep ini, company ID adalah primary key dan company ID pada tabel produk itu ada horizon key. Jadi ini adalah primary key dan ini adalah horizon key. Nah, ketika primary key itu dirubah, maka foreign key juga harus dirubah, otomatis berubah. Maka Anda bisa tambahin sebagai constraint integrity, apakah sebagai update, to delete, atau seperti apa. Kalau delete, misalkan nih dari primary key di delete, apakah di dalam horizon key juga ke delete? Nah, itu adalah tergantung pada kasus Anda ya, maunya seperti apa. Yang pasti di sini ada sebuah relasi antara dua entitas, entitas company dan entitas produk. Hubungannya apa? One to many atau many to one? One to many artinya satu produk, satu company boleh memiliki banyak produk. Atau many to one. Many to one, apakah satu produk hanya dimiliki oleh satu, banyak produk hanya dimiliki oleh satu company. Itu adalah hubungannya, relasinya di dalam database modeling pada umumnya ya, yang sudah Anda pelajari di semester 3. Nah, sehingga tuh tipe relasinya berbeda ya. Tipe relasi di relational basis data sama spasial relational basis data itu berbeda. Nah, ini kasusnya adalah database tipe relasional seperti biasa. Ada one to many, many to one to many, one to one, sama many to many. Ini adalah sebuah konsep yang memang perlu didefinisikan oleh Anda ketika Anda akan mengembangkan sebuah basis data. Tujuannya apa sih kita mengembangkan relational modeling ini? Tujuan dari relational modeling yang paling penting adalah redundansi data dan constraint integritas. Dua itu aja. Normalisasi redundansi data artinya jangan sampai ada data yang redundansi. Dan integritas artinya ketika Anda merubah sebuah data, maka data lain pun di tabel yang lain juga dirubah. Artinya ada integritas, ada konsistensi antara satu data di sebuah tabel dengan data lain yang sama di dua tabel yang lain. Itu normalisasi. Nah, inti dari normalisasi adalah memotong, membagi sebuah table sebagai representasi modeling basis data relasional ke dalam menjadi beberapa table. Jadi, coba membagi table menjadi beberapa table. Ini adalah contoh proses normalisasi. Ini adalah contoh proses normalisasi. Di sini kita tahu bahwa di dalamnya terdapat satu table, ya kan? Nah, table di sini banyak tidak normal. Kenapa? Karena di sini owner banyak, nama owner banyak kita redundansi, banyak sekali berdouble. Begitu juga owner address juga dapat dilakukan double banyak sekali. Nah, kalau kita ingin merubah, misalkan nih kita ingin merubah nama owner uang, dijadiin uang, T misalkan. Maka Anda harus merubah sebanyak row yang mengandung nama uang di sini. Namun ketika kita normalisasikan data, data terbagi menjadi tiga. Data transaksi atau parcel, kemudian data owner, sama data address. Nah, ketika kita ingin merubah nama uang menjadi uang T, maka kita rubah hanya pada bagian satu baris saja. Kita nggak perlu merubah di dalam tabel ini, nggak perlu kita. Kenapa ya? Karena memang itu yang perlu kita rubah. Jadi dari sisi komputasi, normalisasi ini juga menjadi lebih baik karena sisi waktu yang akan Anda lakukan operasi perubahan juga menjadi lebih sedikit. Ini ada beberapa contoh menormalkan sebuah tabel. Menormalkan sebuah tabel. Jadi normalisasi adalah salah satu fase di mana membagi tabel menjadi beberapa bagian sehingga mampu untuk di-maintenance dan mampu memperlihatkan hubungan relasi antar beberapa tabel tersebut. Nah, berikutnya ketika berbicara database relasional secara umum,
Anda sudah pelajari dengan menggunakan Postgres, menggunakan MySQL dan sebagainya, ada konsep lagi yang memang berhubungan dengan data geografis. Jadi gagas spasial. Nah, data spasial itu merupakan informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Dan perlu Anda teman-teman tahui bahwa salah satu data spasial, data yang didapatkan merupakan hasil generate atau hasil pengolahan dari sebuah sistem informasi yang disebut sebagai GIS, Geographic Information System, di mana di sini terdapat sebuah database geografis. Nah, kalau data relasional biasa, ya berarti di sini database relasional biasa atau database doang. Di dalamnya Anda bisa melakukan operasi men-generate output, melakukan perkalian, pembagian, atau operasi-operasi lain yang berhubungan dengan data tersebut. Nah, begitu juga geographic database. Ketika data itu tersumpul sebagai sistem informasi geografis, maka data tersebut Anda bisa lakukan analisis, Anda lakukan transformation, Anda juga bisa melakukan yang namanya reporting terkait dengan data ya. Oke, ini arsitektur umum GIS itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih di dalam basis data? Apa sih yang disimpan di dalam basis data yang berhubungan dengan geografik atau spasial basis data ini? Sebenarnya geographic fitur yang disimpan adalah sebuah fitur atau disebut sebagai geografis fitur. Yang mana itu merepresentasikan sebuah wilayah atau tempat ataupun kenyataan terjadi di dalam sebuah permukaan bumi atau kejadian yang sebenarnya. Nah, fitur-fitur ini kemudian disimpan, direpresentasikan, disimpan dalam sebuah basis data, dalam representasi sebuah map atau sebuah peta gitu. Nah, ini ini yang terjadi. Jadi kumpulan fitur-fitur itu disimpan dalam sebuah basis data dan kemudian kita bisa gunakan fitur-fitur tersebut untuk digunakan sebagai proses pengambilan keputusan. Contoh nih, ketika Anda punya data, ternyata data di Palembang misalkan ini ya, maka di data Palembang kalau kita lihat perspektif spasial akan memiliki banyak informasi terkait dengan spasial. Contohnya apa? Misalkan hidrologi, topologi, utilitas, kemudian street, kemudian dan sebagainya dan sebagainya yang berhubungan dengan informasi spasial. Baik hidrologi, topologi, itu pasti di dalamnya terdapat location, terdapat longitude, latitude, ataupun turunannya dari data tersebut gitu. Nah, data diorganisasikan, kalau data dalam spasial itu diorganisasikan dalam bentuk layer atau tema. Kalau kita sering disebut sebagai sebuah table, kalau di database konvensional biasanya. Kemudian layer-layer tersebut saling tumpang tindih dan merepresentasikan informasi di permukaan bumi. Dengan banyaknya layer-layer yang dimiliki, artinya semakin banyak entitas, maka kita semakin banyak kemungkinan-kemungkinan query spasial yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan data dan spasial itu sendiri. Nah, di dalam data spasial yang disebut satu layernya itu, misalkan layer apa? Layer jalan. Di dalamnya terdapat longitude, latitude. Di dalamnya terdapat longitude ataupun layer hidrologi atau disebut dengan layer atau peta topologi dan seterusnya. Data spasial yang berhubungan dengan location di permukaan bumi sebenarnya itu untuk menjawab di mana. Ya, sedangkan atribut lain seperti apa, mengapa, bagaimana, kapan itu berhubungan dengan data tabular yang lain yang sudah ada teman-teman pelajari di semester 3. Jadi database spasial berisi tidak hanya lokasi di permukaan bumi, tapi informasi yang berhubungan dengan lokasi tersebut secara real di dunia nyata. Misalkan saya punya data spasial ITB, misalkan. Maka ITB itu longitude apa, latitude apa, sehingga membentuk sebuah poligon, misalkan. Nah, itu adalah informasi spasial atau data spasialnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana informasi-informasi lain itu ditambahkan. Jadi informasi lain yang berhubungan dengan ITB, berhubungan dengan, kampus ini dan untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan kapan gitu. Itu. Nah begitu juga, layer yang lain misalnya hidrologi, topologi, dan seterusnya.
Nah, data spasial ini bisa disimpan ke dalam 2 tipe data. Yang pertama data vektor, yang kedua adalah data raster atau gambar. Dan satu dengan yang lain memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi cara representasi dan menyimpan datanya dalam bentuk sebuah layer atau sebuah peta dengan format extension adalah data, apa namanya itu, berupa, extension atau nama data SHP file yang namanya tuh data vektor ataupun data raster itu sendiri. Nah, kalau data spasial dan atributnya nih, data spasial ini berisi tentang ya tadi location, lokasi di permukaan bumi dan disimpan dalam sebuah geobasis data ya, geodatabase biasanya. Kemudian disimpan dalam sebuah file ataupun sebuah geodatabase. Contoh geodatabase adalah Postgre dengan extension-nya PostGIS gitu. Dan atribut-atribut yang lain untuk menjawab informasi yang berhubungan dengan what, how, dan how much, dan when. Jadi saya bisa katakan bahwa database spasial adalah database tabular seperti database pada umumnya plus informasi spasial. Gitu aja ya. Nah, informasi spasial ini bisa berupa titik lokasi di permukaan bumi. Nah, lokasi itu bisa berupa titik, bisa berupa garis, dan bisa berupa sebuah poligon. Nah, ini perbedaan yang mendasar antara raster, data raster, dan data vektor. Kalau data raster ini yang berhubungan dengan grid ya. Datanya itu dalam bentuk grid, image, dalam bentuk, apa namanya itu, pixel dan seterusnya. Nah, jadi di satu titik itu representasinya adalah pixel, vector of element gitu. Dan di dalamnya terdapat atribut-atribut lain yang mendukung terkait dengan informasi pixel itu sendiri. Nah, berikut ada database vektor. Nah, database vektor ini paling mudah dipahami representasinya terkait dalam bentuk sebuah file berekstensi HP dan ini banyak digunakan. Di dalamnya terdapat 3 kategori data. Yang pertama data titik, point, kemudian data garis, satu lagi adalah data poligon. Data poligon itu adalah data garis yang ujung, awal dan ujungnya sama. Itu disebut sebagai data poligon atau data area. Oke, ada yang ditanyakan dulu, Bang? Silahkan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Ada nggak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Saya akan coba jelaskan ini terkait dengan data vektor dan data raster. Saya punya data di permukaan bumi seperti ini informasinya ya. Ada rumah, ada kebun, misalkan ada wilayah perkebunan. Kemudian juga ada garis, garis ini berupa sebuah apa namanya itu sungai misalkan. Nah, kedua ini ya saya akan presentasikan dalam bentuk raster dan sebut poligon. Dalam sebut raster dalam bentuk apa namanya itu pixel ya, raster ataupun vektor. Kalau bentuk raster itu pasti dalam bentuk grid-grid seperti ini, garis-garis seperti ini, hal yang seperti gambar ya, pixel-pixel. Dan setiap pixel ini memiliki sebuah nilai. Nah, untuk merepresentasikan informasi ini, maka nilai ini sesuaikan dengan posisi yang ada di gambar aslinya. Maka di sini begitu juga kalau sedangkan vector representation bahwa didefinisi sebagai sebuah titik dan titik memiliki sebuah nilai. Begitu juga polygon, begitu juga line. Nah, selain informasi spasial berupa titik koordinat, longitude, latitude, point, titik, apa namanya itu, wilayah atau poligon, juga terdapat informasi atribut. Nah, informasi atribut ini sebenarnya menempel ke posisi atribut spasial itu sendiri. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang juga data geografis atau data GIS atau data spasial, maka ada beberapa hal informasi yang perlu teman-teman harus terpenuhi. Apa? Misalkan projection harus jelas menggunakan UTM berapa, Megactory berapa, tergantung tergantung Anda membuat sebuah desain petanya itu sendiri. Berdasarkan proyeksinya seperti apa. Kenapa proyeksi itu penting? Karena sebenarnya kita merubah bidang 3 dimensi menjadi bidang 2 dimensi. Kita perlu yang namanya istilah projection. Nah, berikutnya scale. Nah, scale ini sebenarnya melakukan standarisasi ya, standarisasi sebuah nilai yang memang beberapa tadi ya
scale itu scale itu skala bukan standarisasi. Scale itu adalah skala rasio perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya yang ada di dunia nyata atau di ground truth gitu. Kemudian akurasi yang berhubungan dengan keakurasan dalam sebuah data dengan real di lapangannya. Misalkan posisi masjid ini dengan posisi rumah seperti apa, realnya juga harus sama. Dan resolusi ini berhubungan dengan data raster. Nah, resolusi dari berupa data raster ini kenapa perlu terkait dengan resolusi itu sendiri. Misalkan adalah data satelit itu punya informasi terkait bahwa satu piksel itu sama dengan semeter kali semeter, 2 meter kali 2 meter dan seterusnya gitu ya. Semakin apa namanya itu pikselnya, maka semakin detail merepresentasikan informasi yang terdapat di dalam permukaan bumi dengan menggunakan data raster. Di contoh lain adalah perbedaan antara data raster sama data vektor ya. Di keduanya juga harus jelas punya istilah projection resolution hanya untuk data data apa namanya itu resolution ini berhubungan dengan data raster ya, kemudian akurasi dan skala. Apa yang dibutuhkan untuk merepresentasikan sebuah data spasial? Yang perlukan dalam merepresentasikan data spasial dalam bentuk map atau layer, informasi terkait dengan atribut informasi terkait dengan spasialnya dan informasi lain yang menunjuk terhadap identitas itu sendiri. Jadi yang disebut sebagai atribut. Nah, analisis berikutnya tergantung pada operasi yang akan Anda lakukan gitu. Jadi fungsi untuk menghubungkan antara satu objek dengan objek yang lain atau satu entitas dengan entitas yang lain itu disebut sebagai operation. Atau kalau di dalam tabular biasa itu satu tabel dengan tabel yang lain dalam bentuk join atau apa. Nah, di dalam spasial basis data ada informasi itu, ada sintaks itu ya untuk menghandling persoalan untuk handling bagaimana merepresentasikan sebuah data. Yang atribut di dalam database spasial ada dua jenis, ada atribut spasial, longitude, latitude, dan atribut non spasial, misalkan nama, alamat, dan seterusnya. Nah, contoh di spasial objek di dalam data jalan, ya di dalam data jalan, contohnya menggunakan atribut jalan, spasialnya apa? Location, polygon, seterusnya. Karena mungkin jalan saling membentuk sebuah wilayah ya. Database spasialnya, database non spasialnya itu informasikan terkait dengan data spasial. Dan terdapat operasi-operasi yang mungkin terjadi dari database itu. Misalkan apa rata-rata, misalkan apa panjang jalan, misalkan apa center line dan sebagainya. Banyak panjangnya bonder kanan kiri berapa dan seterusnya. Jadi merepresentasikan informasi terkait dengan lokasi objek itu berada. Ini spasial topologi secara hubungan. Misalkan nih koneksi maka arc A nih from node sampai node berapa, itu menyatakan koneksivitas antara satu entitas dengan entitas yang lain, atau satu objek dan objek yang lain. Atau continuity ini berhubungan dengan gradasi ya, gradasi hubungan dengan, apa namanya itu, di sini contohnya adalah poligon B. Poligon B itu terdiri dari beberapa item 1589, 151856 dan seterusnya. Ini terkait dengan list-nya atau atribut list-nya yang berhubungan dengan poligon tertentu. Nah, relasi di dalam spasial itu berbeda dengan relasi pada tabular biasa. Lihat itu di spasial itu lebih kompleks dan banyak yang perlu kita pertimbangkan. Salah satunya misalkan disjoin, artinya mencari informasi sebuah at- entitas spasial dengan entitas yang lain yang didefinisikan sebagai disjoin. Artinya tidak ada hubungan sama sekali. Misalkan ada enggak sih pertanyaan dari bos ada enggak jalan yang tidak pernah yang disjoin dengan jalan yang lain. Sebutkan jalan apa aja. Nah, itu istilah-istilah itu yang merepresentasikan terkaitnya relasi antar objek di dalam sebuah basis data relasional, dalam basis data spasial. Dan banyak lagi ya di sini relasinya, ada contain in, contain base, overlap in, kemudian cover dan seterusnya. Ya istilah-istilah aja ya, kalau disjoin tipologinya itu equal gitu ya.
Equal A sama dengan B, misalkan. Kemudian disjoin A gabung B itu kosong dan sebagainya ya. Ini istilah-istilah yang memang perlu teman-teman ketahui dan bagainya operasi-operasi yang terjadi di dalam sebuah database spasial. Nah, fitur di dalam layer sendiri, di dalam database spasial, itu kita simpan dalam basis data, namun database tersebut bisa kita visualisasikan dalam bentuk atau map gitu ya, dalam bentuk informasi berupa map gitu. Nah, jadi bisa jadi formasi sebuah layer atau sebuah data dengan data yang lain tidak ada hubungannya. Namun kita bisa melakukan analisis query untuk mendapatkan informasi yang lebih beragam antar dua entitas yang akan kita libatkan. Contoh ini, overlay, proses, apa namanya itu, proses, overlay ya, untuk mengetahui informasi terkait overlay antara 2 entitas yang kita simpan dalam database, yaitu data, airport dan satu lagi data, vegetasi tanaman. Nah, dari data ini kita ingin tahu, mungkin ingin bertanya, dan wujudnya nanti adalah sebuah query ya, pertanyaannya adalah cari airport yang dikelilingi oleh yang terdapat di dalam sebuah hutan gitu misalkan. Ini adalah salah satu request dari pimpinan misalkan. Maka kita bisa menggunakan data informasi spasial berupa data airport dan juga berupa data kawasan. Airport didefinisikan sebagai titik, kawasan didefinisikan sebagai sebuah poligon. Nah, secara kita lihat nih, apa isinya di dalam database spasial ini yang disimpan di dalam MySQL misalkan. Kemudian divisualisasikan dalam sebuah quantum GIS, apa isinya? Ini adalah atribut pada umumnya di data table, ini adalah data spasialnya, the geom. Jadi sebuah titik di permukaan bumi direpresentasikan dalam sebuah nilai yang lebih kompleks, rumit ke dalam sebuah basis data. Tujuannya supaya tidak orang lihat, di handling, tidak di backup, dan seterusnya ya. Ini database atributnya, ini database spasialnya. Begitu juga dengan pohon ya, dengan tree, dengan pohon. Oke, ada yang ditanyakan dulu silahkan monggo. Apa enggak? Ada nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Hello? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Sebelum kita lanjut, nah di dalam hasil join tadi, hasil overlay tadi, itu bisa kita simpan dalam sebuah database. Sama seperti halnya database modeling ya, atau modeling secara umum secara konvensional, database biasa, yaitu proses query A dengan query B, kemudian dilakukan, itu disimpan dalam sebuah table. Ini yang terjadi di dalam slide ini. Jadi karena ingin mengetahui airport, nama airport yang terdapat di dalam vegetasi apa, sama vegetasinya apa, maka kita mencari informasi tersebut. Dan kita bisa tahu bahwa Ambler itu di vegetasi Desigos, Evergreen, dan sebagainya. Jadi data apa tuh pohon-pohon ataupun bukan pohon apa tuh airport-airport mana yang terdapat dalam sebuah vegetasi pohon tertentu. Nah, desain sebuah model spasial di dalam database spasial sama umumnya dengan fasenya dengan database konvensional biasa. Itu ada proses yang namanya konseptual, mulai dari interview dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya konteks konteks apa informasi terkait dengan apa dilakukannya apa namanya itu eh, apa namanya itu terkait desainnya atau konseptualnya, kemudian logikalnya, dan yang terakhir adalah implementasinya sebenarnya. Spasial. Jadi ketika kita mengembangkan spatial relational data modeling, sebenarnya itu adalah kita harus definisikan dulu objeknya atau spasial objeknya apa. Jadi kita harus pastikan jelas spasial objeknya itu apa. Misalkan terkait dengan hidrologi, terkait dengan utilitas dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah tahu objeknya apa yang akan kita handling, maka kita menentukan atribut-atribut lain, atribut spasialnya, lokasinya, plus atribut yang berhubungan dengan data entitas yang akan kita buat basis datanya. Kemudian mengembangkan IR-nya, entity relationalnya. Nah,
Ini adalah fasenya. Nah, ketika kita mengembang entity relasionalnya, ya pasti kita mengembangkan skema modelingnya terlebih dahulu kan ya. Nah, proses modeling ini berbeda ya kalau teman-teman lihat di sini simbol-simbol untuk membuat relasional, entity relational R ini antara database konvensional yang sudah teman-teman belajari dengan tambahan informasi spasial memiliki label yang berbeda, simbol yang berbeda. Yang pasti ini mirip kalau yang sebelah kiri ini ya. Misalkan entity-nya adalah mahasiswa, maka informasi spasialnya apa, kemudian misalkan mahasiswa ada titik atau jalan mahasiswa lah. Entity relational adalah gedung misalkan ya, rumah atau tempat makan misalkan. Maka spasial objeknya apa? Apakah titik, garis ataupun poligon. Kemudian ada yang namanya, topologi indikator. Ini berhubungan dengan atribut-atribut yang melekat dalam sebuah entitas tersebut disimpan di dalam topologi indikator. Nah, relasinya seperti apa antara satu entitas dengan entitas lain, misalkan berupa connectivity, continuity, proximity, dan sebagainya. Jadi kita database-nya direpresentasikan sebagai item-item dan satu item dan item lain dihubungkan dengan sebuah relasional. Misalkan nih saya akan mengambil entitas hidrologi dan kemudian sama entitas jalan misalkan ya. Nah, dari dua entitas tersebut, apa hubungannya akan kita cari tahu? Apakah connectivity, apakah containment, apakah proximity? Sehingga output dari modeling ini adalah sebuah informasi yang berhubungan dengan dua entitas tersebut. Ini bedanya dengan database tradisional pada umum, modeling data umumnya bukan spasial, bahwa di dalam database umumnya informasi terkait dengan spasial informasi itu sifatnya adalah apa namanya itu bebas gitu ya, tergantung pada kita mendefinisikannya. Misalkan bisa membeli, dibeli, membuat dan sebagainya bersifatnya kata kerja. Namun di dalam sebuah entitas relasional, entitas atau spasial relasional ini sifatnya terbatas, bisa terpilih, bisa connectivity, continuity, proximity atau coincident ataupun disjoint dan sebagainya. Itu adalah informasi spasialnya. Jadi kita mendefinisikan spatial relation-nya, bukan informasi spatial relation-nya, itu tergantung pada definisi di datanya. Kalau di dalam dalam konvensional, sedangkan dalam basis data spasial itu relasi spasial ini adalah menyatakan informasi hubungan antara dua spasial itu yang terdiri dari tiga atau empat dari lima kemungkinan ini ada connectivity, contiguity, containment, proximity atau coincidence itu. Oke. Nah, ini adalah simbol-simbol yang harus teman-teman tahu bahwa belah ketupat ini merepresentasikan terkait dengan apa, relasional yang berhubungan dengan entitas-entitas relasionalnya gitu ya, entity relasional relasinya. Jadi hubungan antara dua entity di tengah-tengahnya ada simbol belah ketupat itu yang mendefinisikan sebuah relasional. Kemudian kanan kirinya dari sebuah entitas itu definisi atribut, sedangkan entitas sendiri itu berisi dari sebuah kotak ya. Sama seperti halnya relational basis data biasa. Namun di dalam spasial kotak ini tidak hanya kotak kosongan begini, jadi memang perlu didefinisikan terkait dengan terkait dengan informasi spasialnya. Yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya, apa aja sih yang bisa disimpan di situ gitu. Yang disimpan di situ adalah informasi terkait longitude latitude, kemudian topologi, atributnya dan seterusnya. Nah, silakan ada yang tanyakan dulu monggo. Sambil saya istirahat dulu ya karena saya ngomong terus dari pagi sampai sore saya ngomong terus terkait dengan perkuliahan ini. Ada perkuliahan ini, ada kuliah data mining dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman memang ada yang ditanyakan dipersilahkan ya. Terkait dengan database spasial. Udah belajar belum database spasial di mata kuliah lain? Tidak ada berarti ya. Oke. Silahkan ditanyakan dulu, silahkan monggo, monggo. Biar saya tidak ngerasa ngomong sendiri gitu. Silahkan. Ada, monggo. Hmm,
Silakan monggo. Nggak ada? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, spasial basis data design tadi, nah ini contoh, kasus mendesain sebuah, konsep basis data spasial ke dalam sebuah relational spatial database gitu ya, modeling. Ya ini adalah, salah satu bentuk dari sebuah informasi traveler demand ya, sebuah wilayah wilayah lain gitu. Nah, misalkan nih, kita beberapa di dalam wilayah itu terdapat informasi di sini dari data ini gitu ya, dari data deskripsi ini terdapat informasi ternyata ada park gitu, kemudian ada forest, kemudian ada kota. Nah, kota itu definisi apa? Poligon. Kemudian contain contain dengan persel. Kemudian ada green patch, land dan seterusnya. Ada attraction itu berupa titik dan representasinya. Jadi setiap ketika Anda punya saya misalkan nih ujian nih terkait data spasial, saya juga buat sebuah cerita dalam, tentukan entitas spasial yang mungkin kita buat di dalam hasil dari baca artikel ini. Misalkan tuh Anda sebutin restoran, itu bisa definisi sebagai entitas spasial karena memiliki informasi geografis ya, longitude latitude-nya. Misalkan amenity gitu, mungkin ada informasi titik juga itu. Kemudian ada nggak ya, informasinya wilayah, oh ternyata ada embungnya, itu ada informasi istilah embung, ada danau dan sebagainya, forest, oh berarti definisikan terkait entitas yang berhubungan dengan spasial adalah poligon dan seterusnya. Jadi ketika dalam sebuah problem permasalahan yang diangkat gitu ya, Anda bisa mendefinisikan terkait dengan relasi informasi item-item yang terdapat di dalam sebuah spasial itu, yang mendefinisikan spasial. Misalkan nih, yang tadi sampaikan dan misalkan saya ingin permasalahan terkait dengan, buku wilayahan misalkan di Lampung. Maka di dalam cerita tersebut, dalam deskripsi problem tersebut, saya analisis ternyata ada kata, apa, kantor bupati. Oh, berarti di situ ada informasi tempat administrasi. Tempat administrasi itu didefinisikan sebagai titik. Kemudian di artikel tersebut berbicara terkait dengan jalan-jalan. Oh, berarti di situ ada jalan. Jalan itu didefinisikan sebagai item spasialnya adalah berupa garis dan seterusnya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan dari problem yang sudah ada ke dalam sebuah eh, objek spasial apa sih, entitas spasial apa yang perlu dianalisis gitu, didapatkan. Kemudian representasinya dalam bentuk apa? Apakah titik, apakah garis, ataukah berupa poligon, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh implementasinya yang mungkin Anda lakukan nanti di praktikum ya, dengan menggunakan quantum GIS. Nah, saya sampaikan bahwa di dalam, apa namanya tuh, database spasial, saya sampaikan lagi ya, bahwa yang disebut sebagai database spasial sebenarnya database seperti biasa ya, tabular. Namun apa, namun ada informasi spasial yang di dalamnya. Jadi database, misalkan ada informasi spasial yang ada di dalamnya gitu. Misalkan tadi, restoran gitu ya, restoran, ya kalau kita definisikan sebagai data labulat, informasi restoran apa saja? Ya hanya sebagai informasi nama restoran, kemudian menunya apa saja, harganya seperti berapa aja, ratingnya berapa, komentar positifnya berapa, negatifnya berapa. Cuma berupa sebuah baris di sisi tabular. Namun restoran juga didefinisikan sebagai sebuah entitas spasial, didefinisikan sebagai titik karena restoran memiliki lokasi di permukaan bumi. Jadi kita bisa definisikan sebagai longitude latitude sehingga kita representasi sebuah titik. Jadi restoran-restoran yang tersebar di Lampung misalkan, kita bisa mapping dengan menggunakan titik-titik yang melekat pada permukaan bumi.
Nah, dari titik-titik tersebut, misalkan di Lampung gitu, restoran di Lampung punya titik-titik spasial, itu bisa kita lakukan clustering. Kita bisa lakukan klasifikasi dengan tidak hanya menggunakan informasi tabular tadi, tetapi kita juga bisa gunakan informasi titik spasial. Nah, dari titik ini sebenarnya bisa banyak informasi yang bisa kita dapat turunannya, bisa jarak ya, kemudian bisa kecepatan, bisa waktu tempuh dan sebagainya. Sehingga ya, itu menjadi fitur untuk kita untuk melakukan klasifikasi. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh klasifikasi pada database spasial. Jadi karena walaupun database spasial, sekali lagi, bahwa informasi yang terdapat di dalamnya tidak semerta-merta hanya longitude latitude, tetapi ada informasi atribut lain yang mendukung database tersebut atau data tersebut. Misalkan nih saya punya sebuah data nih, data hutan nih, data terkait dengan sebaran pohon. Nah, informasinya apa? Kategorinya, misalkan kat, kemudian apa nih data vegetasi deskripsinya, kemudian vegetasi ID-nya, kemudian kode deskripsinya, kemudian kodenya, kemudian luas areanya. Ini adalah database atribut biasa. Nah, sedangkan database spasialnya mungkin di sini yang digambarkan dengan the geom yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, dari data ini kemudian saya coba melakukan klasifikasi. Klasifikasi artinya dibagi-bagi nih, berdasarkan apa? Berdasarkan hal-hal tertentu yang kita definisikan. Kemudian hasil klasifikasinya kita gambarkan dengan sebuah warna. Contoh, kita ingin melihat sebaran pohon berdasarkan jenis vegetasi. Nah, kita bisa memilih nih jenis vegetasi ini dengan berbagai jenis tadi kita gambarkan dengan warna kuning, warna hijau, warna biru, dan sebagainya. Nanti muncul seperti ini. Jadi vegetasi dengan data klasifikasi tipe A, vegetasi B, dan vegetasi C. Itu gambarnya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah representasi lain ya, contoh representasi lain untuk mengklasifikasikan data atau mengkategorikan data dan menampilkannya dalam sebuah peta. Oke, ada yang ditanyakan? Aggregation sih. Yang ditanyakan tidak? Cukup? Halo, ada yang ditanyakan? Monggo. Suara saya terdengar tidak? Halo, ada yang ditanyakan? Cukup? Hmm? Cukup, oke. Kalau cukup memang materinya kita cukupkan terlebih dahulu karena, saya cuma memperkenalkan saja terkait dengan, database spasial dan analisis spasialnya itu akan dibahas di mata kuliah spasial apa database apa spasial analisis ya atau apalah kuliah itu. Itu lebih deep lagi terkait dengan proses spasialnya. Namun di dalam database spasialnya adalah mengenalkan bagaimana Anda membuat sebuah model relasional spasial yang berhubungan dengan data spasial, memodelkan, kemudian menyimpan mendefinisikan entitasnya, mendefinisikan relasinya, kemudian Anda bisa melakukan secara implementasinya atau secara fisikalnya. Secara fisikalnya mirip ya dengan database, konvensional ya, dengan apa namanya itu, dengan relasional seperti biasa yang mungkin membedakan antara dari sisi konseptual aja. Bagaimana mengkonsepsikan antara data yang ada spasial-spasial itu, entitas-entitas spasial itu menjadi sebuah relasi. Gitu aja ya yang mungkin bisa saya sampaikan pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena nggak ada pertanyaan ya. Saya akhiri, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih.